Nomor 37, kelainan pada pasien ini adalah menstruasi yang panjang dan dirasakan banyak sekali. Saat ini pasien sudah mens selama 7 hari. Belum berhenti dan menggunakan 8 sampai 9 pembalut setiap hari. Jadi di sini ada masalahnya itu masalah durasi dan masalah jumlah perdarahan. Jadi dia ini hipermenor atau menorragia ya. Karena dia menstruasinya panjang gitu, banyak sekali ya. Nanti ini kalian kalau memang nanti kita buka deh free class kalau memang banyak yang mau bahas ini satu-satu lebih lengkap, karena kita nggak akan sempat ya kalau bahas ini semua sedetail-detailnya, nggak cukup waktu ya. Ini apa nama tindakan tersebut? Hamil aterem datang ke IGD-RS dengan keluhan mulus sejak 4 jam yang lalu. Presentasi bokong murni. Oke, dia dokter sudah menolong persalinan, mengarahkan bayi yang spontan keluar sehingga punggung bayi menempel pada perut ibu. Kalau bokong murni tadi memang manuver Brecht ya, Brecht gitu deh. Itu dia memang. Kalau distosia bahu Macrobert ya. Ini kalian screen cap aja deh, kalian baca sendiri. Ini gambarnya ya. Nomor 39, nyeri perut bawah, belum pernah mens, teraba masa seukuran buah jeruk, immobile dan nyeri. Nah, ini curiga dia hymen imperforata ya, nggak punya lubang. Jadi biasa tuh dia ada hymen menonjol keluar, tampak kebiruan ya, terus darahnya numpuk di situ. Jadi kita kasih hymenektomi, lalu kita kasih antibiotik untuk pencegahan profilaksis dari infeksi gitu ya. Apakah kemungkinan diagnosa? Nyeri perut kanan bawah, suhu 38 derajat Celcius, nyeri goyang porsio. Riwayat keputihan juga ada. Kalau udah nyeri goyang porsio tuh PID nih, apalagi demam. Keputihan juga. Nah, nyeri perutnya kanan bawah, berarti adnexa. Salpingitis juga ya, sama kayak tadi ya, kayak soal tadi ya. Diagnosa kasus ini adalah ini yang bermasalah indeks cairan ketuban 28. Nah, iya, normalnya itu 5 sampai 10 ya. Kalau lebih dari 10 dia sudah polyhydramnion. Enggak mesti ya, lebih dari 25 di sini dibilangnya, tapi normalnya itu memang 10 sampai 5 sampai 15 lah. Masih bilang normal ya. Kalau kurang dari 5 udah pasti oligohydramnion. Kalau di soal UKBI itu memang terang-terang kok, dia nggak bikin abu-abu ya. Jadi memang jelas 28 gitu. Nggak yang rentang-rentang, kan banyak perbedaan mazhab untuk masalah normal. Jadi nggak rentang-rentang pas-pas di 25, nggak gitu. Memang 28 jelas. Dan penyebab, pernah ditanya polyhydramnion ini apa yang menyebabkan polyhydramnion? Gemeli, makrosomnia, sama atresia esophagus ya. 3 ini yang bisa menyebabkan polyhydramnion gitu. Periksaan penunjang awal yang tepat ke puskesmas, plak berwarna putih di liang vagina, nyeri pinggang, nyeri saat berkemih, ada darah keluar dari OUE dan porsionya tidak rata ya. Ini curiga tanda-tanda keganasan karena porsionya nggak rata. Asalnya porsio itu licin dia, regular. Nah, jadi apa yang kita lakukan? IVA test. Kenapa? Karena dia ke puskesmas datangnya. Kalau datangnya ke puskesmas, yang ada cuma tes IVA, ya maka lakukanlah IVA test. Jadi karena curiganya kanker serviks, kita bisa IVA test atau pap smear ya. Tapi yang bisa dilakukan di puskesmas itu tes IVA, pap smear itu bisanya dilakukan di rumah sakit ya. Ini dia ya. Tes IVA dikatakan positif jika menunjukkan acetolite.
Ini algoritmanya. Kalau suspek ke CA cervix, kita tes IVA. Kalau IVA-nya negatif, kita ulang lagi 3-5 tahun ke depan. Kalau IVA-nya positif, kita lihat luas lesinya. Kalau kurang dari 75, krioterapi, kontrol screening. Kalau lebih dari 75, kita rujuk ke Opjin. Ya, karena curiga kanker ya. Nomor 43, apa kondisi yang dialami di kasus di atas? Pasien demam, nyeri perut bawah, perdarahan pervaginam. Nah, sejak melahirkan anak pertamanya 2 minggu yang lalu. Nah, kan sudah saya bilang tadi, kalau perdarahan pervaginam pos melahirkan itu lebih dari 24 jam, cuma ada 2 kemungkinannya, sisa plasenta atau endometritis. Yang keduanya ini bisa menyebabkan subinvolution uteri. Nah, kita lihat lagi sekarang, cocok nggak sih ke sisa plasenta? Nggak cocok ya, nggak ada tanda-tanda apapun di sisa plasenta. Lebih cocok ke endometritis ya. Darah nifas sebanyak 3 pembalut penuh, baunya busuk. Uterusnya masih teraba di antara simfisis dan umbilicusnya, nggak bisa ya, nggak sesuai, dia seharusnya udah turun jauh nih uterusnya, tapi uterusnya belum turun-turun. Nah, jadi diagnosa yang tepat adalah subinvolution uteri et causa endometritis ya. Gitu nih, kebetulan sesuai waktunya dengan set soal. Demam, lokia berbau purulen, subinvolusi uterus. Nah, kan udah saya bilang tadi kalau endometritis terapinya triple, ampicillin tambah gentamisin tambah metronidazole. Kalau misalnya untuk chorioamnionitis cukup ampicillin dan gentamisin saja, tidak perlu metronidazole ya. Dan diberikan antibiotik ini sampai 48 jam bebas demam ya, gitu. Apa diagnosa kasus di atas? Prolaps uteri ya, karena dia multipara. Pertama, usia sudah tua, multipara. Ini yang bikin dia bedain dengan retensio plasenta. Kalau retensio plasenta kan memang pos melahirkan, baru siap melahirkan, terus dia masih muda. Kalau ini kan udah tua, multipara lagi, anaknya banyak, keluar benjolan seperti daging dari kemaluan sebesar telur ayam dan semakin besar saat mengejan. Kalian baca soal tuh jelas-jelas ya, lihat usia, lihat multiparanya berapa, anaknya berapa gitu. Nih kan bisa aja nih kalau cuma bacanya dari sini, keluar benjolan seperti daging dari kemaluan, itu kan bisa ke retensio plasenta gitu ya. Ini enggak ya, ini prolaps uteri. Nah, derajatnya itu prolaps uteri ada tergantung mau pakai yang mana. Kalau sesuai ini derajat 0 nggak ada prolaps, derajat 1 tuh lebih dari 1 cm di atas himen ya, masih di atas himen 1 cm, lebih dari 1 cm. Kalau derajat 2 kurang 1 cm di atas himen. Kalau derajat 3 lebih dari 1 cm di bawah himen, terus derajat 4 seluruh uterus sudah keluar. Nah, derajat 1 ini di batch 3 kemarin mereka ditanyai apa terapi. Jadi soalnya itu dia ngesetting bilang kalau itu prolaps uteri derajat 3, bukan derajat 4 ya, derajat 3. Derajat 3. Derajat 2. Kemarin pas batch 3 itu mereka setting soalnya itu prolaps uteri derajat 2. Nah, yang ditanya tata laksana, pilihannya ada senam Knegel, terus ada bedah, ada pesarium gitu. Yang semuanya sebenarnya mirip-mirip ya. Tapi banyak juga yang bingung jawabnya apa gitu. Yang betul itu pesarium ya. Jadi kalau grade 1, grade 2 itu dia masih pasang pesarium. Kalau senam untuk mengencangkan otot panggul kayak Knegel itu dia bukan tata laksana tapi pencegahan gitu ya. Jadi kalau ditanya tata laksana yang tepat, maka kalau untuk derajat 1-2 pasang pesarium. Untuk derajat 3-4 bedah. Kalau misalnya ditanya pencegahan, baru
senam-senam untuk mengencangkan otot panggul, bukan pada prolaps uteri ya, pada orang normal untuk mencegah agar tidak terjadi prolaps gitu. Nomor 45, diagnosa pada pasien adalah keluhan nyeri perut bagian bawah, kemudian pemeriksaan VT nyeri goyang porsio, kafum Douglas menonjol, pemeriksaan beta HCG positif. Ya ini KET ya, dia udah cocok nih. Kafum Douglas menonjol, nyeri goyang porsio, dia hamil gitu kan. Terus dia ada tanda-tanda hipotensi. Ini udah KET, kehamilan ektopik terganggu ya. Kalau tata laksana yang ditanya memang rehidrasi dulu. Kalau yang ditanya tata laksana awal, maka rehidrasi. Kalau yang ditanya tata laksana yang tepat, rujuk. Kalau ada rehidrasi kemudian rujuk, itu yang paling tepat. Nah, gitu ya, cara jawab soal. Oh ya, untuk KET harus bedakan dengan APP. Appendicitis ini sering-sering misdiagnosa dengan KET ya. Jadi caranya kita memang harus tes beta HCG. Jadi sebenarnya semua pasien yang kalian curigai APP itu kalian cek dulu beta HCG-nya, karena kadang pasien itu dia sebenarnya hamil di luar nikah tapi dia malu mengakui, jadi dia bersikeras bilang kalau dia tuh nggak ada berhubungan dengan siapa-siapa. Jadi akhirnya kalian nggak cek tuh kehamilannya, padahal dia ternyata hamil gitu ya. Ada tuh loh, ada soal kayak gitu. Kalau ini nomor 46, diagnosa perut terasa kencang, terasa 3 kali dalam 10 menit. Ketubannya masih positif ya. Pembukaan 4 cm. Oke, karena pembukanya 4 cm ya kelas 1 fase aktif ya. Kalau misalnya dia karena dia sudah ada pendataran, penipisan ya, terus yang udah di Vergen juga ya, belum masih di Vergen ya udah masih di Vergen itu ya udah, ini kelas 1 fase aktif ya, pembukanya udah 4 cm. Jadi pada soal kan dia presentasinya bokong atau presentasinya sungsang karena Leopold 4 nya teraba lunak. Nah ini macam letak bayi itu, kalau ditanya macam letak bayi, panjang janin terhadap sumbu tubuh ibu. Kalau memanjang presentasi kepala atau bokong, melintang dia presentasi bahu ya, oblik lagi satu lagi. Jadi nggak ada istilah letak sungsang, maka presentasinya sungsang ya, nggak ada tuh istilah letak sungsang, nggak gitu. Presentasi sungsang iya ada. Jadi baca soal jelas-jelas, itu di pilihan jawaban yang lain ya. Jadi jawabannya tetap kelas 1 fase aktif ya. Jadi gitu ya, dia pembukanya 4 cm. Dia memang ini teraba lunak, Leopold 4 teraba lunak di Vergen. Emang ini memang dia presentasinya bokong, presentasinya sungsang gitu. Nah tapi gak ada kata-kata istilah letak sungsang. Dia kalau letak itu maksudnya panjang janin terhadap sumbu tubuh ibu, memanjang, melintang atau oblik, itu letak. Kalau misalnya presentasi baru ada presentasi sungsang, kalau misalnya letak nggak ada gitu ya. Jadi jawaban yang tepat ya kelas 1 fase aktif, pembukanya 4 cm udah gitu. Nomor 47, observasi tahapan persalinan, partus tidak maju, ketuban teraba intak, tata laksana yang tepat, amniotomi. Jadi semua pasien yang partusnya tidak maju itu kita pecahkan dulu ketubannya. Pecahkan ketuban itu namanya amniotomi. Kalau belum pecah ketubannya, maka pecahkan dulu ketubannya, baru pikirkan yang lain, augmentasi kayak akselerasi kayak gitu-gitu tuh baru nanti ya gitu. Induksi dari tidak ada kontraksi menjadi ada. Augmentasi kita percepat proses persalinan. Jadi misalnya kontraksinya tuh udah ada tapi kurang, maka kita tambah lagi biar dia kontraksinya makin kuat gitu. Oke.
Oke. Nomor 48, kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya? Kalau pemeriksaan dalam serviks dia dilakukan tiap 4 jam ya. Jadi cobanya 4 jam. Nah, ada soal di mana dia pembukaannya sudah 8 cm. Saya pernah jumpa. Ini kan kebetulan pembukaannya masih 3 cm ya. Saya pernah jumpa pembukaannya itu di soalnya 8 cm. Yang ditanya kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya? Jangan kalian jawab 4 jam lagi. Kalau sudah 8 cm, jawab 2 jam kemudian. Karena diperkirakan 2 jam kemudian dia sudah buka lengkap 10 cm gitu ya. Nomor 49, apakah diagnosis yang tepat? Pembukaan 4 cm, ketuban sudah pecah. Nah, dia sudah di amniotomi ya, ketubannya sudah pecah, atau tidak perlu amniotomi, dia ketubannya udah pecah. Di observasi 4 jam masih juga pembukaannya itu tetap 4 cm. Nah, ini baru dikatakan salah satu fase aktif memanjang ya. Ini kita ketuban udah pecah ya, amniotomi nggak perlu lagi, orang udah pecah ya kan ketubannya gitu. Jadi kalau pada persalinan lama itu waktu persalinan yang memanjang karena kemajuan persalinan yang terhambat. Persalinan lama dia ada distosia pada kala satu fase aktif ya. Itu grafik pembukaan serviks pada patograf berada di antara garis waspada dan bertindak atau sudah memotong garis bertindak. Itu kala satu fase aktif distosia pada kala satu fase aktif. Kalau fase ekspulsi atau kala 2 memanjang, tidak ada kemajuan penurunan bagian terendah janin pada kala 2. Nah, batasan waktunya itu maksimal 2 jam untuk nullipara, 1 jam untuk multipara, atau maksimal 3 jam untuk nullipara dan 2 jam untuk multipara bila pasien menggunakan analgesi epidural. Jadi kadang-kadang ada pasien pervaginam dia mau pakai analgesi epidural biar nggak nyeri pas melahirkan. Nah, itu durasinya jadinya kita toleransi ya, jadi 3 jam sama 2 jam. Tuh. Ini dia. Garis waspada dan garis bertindak. Tuh ya. Oke ya. Nomor 50, tata laksana yang tepat. Perempuan usia 20 tahun, hamil 37-38 minggu, keluar air-air, berarti ketuban sudah pecah. Kemudian hisnya 2-3 kali dalam 10 menit selama 45 detik. DJJ 145. Ini pemeriksaan dalam pembukaan 5 cm. Sebelumnya ya, berarti pemeriksaan sebelumnya. Terus dilakukan observasi 4 jam kemudian bukanya jadi 6, tapi hisnya malah turun 2 kali 10 menit ya kan. Gak cukup ya his segini gitu. Hisnya tuh seharusnya udah 4 kali, 3-4 kali harusnya. Jadi yang kita lakukan adalah percepat proses persalinan. Maka kita berikan dia drip oksitosin karena hisnya gak kuat. Kelainannya di power 3P ya, power, passenger, passage. Ini kelainannya di power. Oke, selesai. Terima kasih.